Inni nazartu ilal khalq, saya memperhatikan perilaku manusia, saya melihat setiap orang, saya melihat individu. Faidan kullu syakhsin lahu mahbubun, maka yang aku dapati setiap orang masing-masing punya kecintaannya, setiap orang memiliki apa yang dia cintai. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuh, tetapi manakala dia sudah sampai ke kuburan, maka apapun yang dia cintai itu berpisah darinya. Kenapa? Proyeksi hidup kita, hidup buat akhirat, bukan dunia untuk dunia. Dunia bin nisbah lil akhir, baru ada nilainya. Tapi dunia lid dunia syai'un hakir. Dunia kalau untuk akhirat punya nilai sekecil apapun, tapi dunia untuk dunia adalah sesuatu yang sangat remeh-temeh, itu tidak ada harganya semua. Maka inilah kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki diri lewat kesadaran kita untuk apa kita hidup. Tiada lain, hidup kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang hidup untuk ibadah. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, nggak pakai hitung-hitungan, terserah Allah aja maunya. Ada orang usahanya banyak hasilnya sedikit, ada orang usaha dikit hasilnya banyak, ada orang yang udah mati-matian gagal, ada yang nyantai aja berhasil, ada nggak? Ada yang lahir kaya mati kaya, ada nggak? Ada yang lahir kaya mati susah, ada nggak? Ada yang lahir susah mati kaya, ada yang lahir susah sampai mampu susah aja, ada. Terserah Allah. Paham maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan iddakharha liyaumil ma'ad, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Baitul Ma'mur, betul ya? Bil khusus seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur yang telah mampu mengkondisikan masyarakat untuk senantiasa cinta kepada masjid, dan mudah-mudahan kita semua nanti tergolong orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu lekat dengan masjid, yang di hari kiamat kelak kita akan berada di bawah naungannya Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah Allah pertemukan dalam majlis yang mulia ini, dan saya akan maksimalkan kajian pada pagi ini mungkin separuh muhasabah akhir tahun. Tapi muhasabah kita bukan muhasabah anak pramuka, ini muhasabah realitas kehidupan kita terkait dengan posisi kita sebagai seorang mukmin yang kita ingin meraih posisi sebagai orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah seolah mendefinisikan ketakwaan itu pada 4
kriteria. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, senantiasa bertindak, berperilaku berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, yaitu senantiasa menerima keadaan hidup bagaimanapun adanya, termasuk ridha dengan kondisi yang minimal. Yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil, selalu mendaya gunakan kesempatan hidup ini untuk menjadi bekal kehidupan yang akan datang. Standar yang paling kuat di situ ketika dikatakan orang itu bertakwa, ukurannya adalah sejauh mana perilaku itu sesuai dengan wahyu. Jadi al-amalu bit tanzil, jadi selalu sikap dan langkah hidupnya itu menyesuaikan wahyu. Persoalannya, apakah kita sudah seperti itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan masih lebih banyak karena faktor suka atau tidak suka. Dengan kata lain, nafsu lebih mengemuka dibandingkan kesadaran iman. Saya ambil contoh masyarakat kita ini, orang Islam banyak gak yang masih mabok hari ini? Tahu nggak kalau minuman keras itu haram? Tahu. Ini Bapak Ibu kalau dikasih makan daging babi mau nggak? Kenapa? Jadi daging babi nggak mau karena haram. Tadi pemabokan haram juga kan? Tapi banyak nggak? Banyak. Koruptor dikasih makan babi mau nggak? Apa alasannya? Nyolong? Nyolong kan haram, Pak. Makanya dia bilang koruptor itu dia nggak takut dengan Tuhan, takutnya sama babi dia. Ini ilustrasi saja. Jadi saya mau angkat tema ini dari satu analisa mendalam seorang ulama yang belajar dan dididik oleh ulama besar. Terjadi dialog antara syekh dengan guru, syekh dengan muridnya. Seorang guru tentunya ingin mengetahui sejauh mana pencapaian muridnya, dan muridnya itu kemudian memberikan jawaban yang mencengangkan. Kata gurunya, sahib tani muddatan. Dalam kitab lain sebutkan sahib tani muddata salasin wa salasina sanatan. Kamu telah membersamai aku 33 tahun. Wa fi riwayah Itsnain wa salasina sanatan, 32 tahun. Famadza ta'allamta? Setelah 32 tahun itu kamu bersama aku, apa yang sudah kau dapatkan? Pelajaran apa yang sudah kau dapatkan? Murid menjawab bahwa saya telah belajar dari engkau selama 32 tahun itu thamaniyata masaila, 8 masalah. Tercengang gurunya, belajar 32 tahun cuma dapat 8. Kira-kira hebat apa enggak hebat tuh Pak? 32 tahun cuma dapat 8 masalah. Hebat enggak? Gurunya aja bengong Pak, cuma dapat 8 pakai 32 tahun, lama amat. Saking kagetnya si guru,
kemudian dia minta dijelaskan, coba tolong sebutkan yang 8 itu, kok sampai sebegitunya belajar 32 tahun cuma dapat 8. Itu yang disampaikan, itu yang dijelaskan kemudian oleh beliau, yang ujungnya akhirnya setelah disampaikan 8 pokok masalah ini, gurunya menyatakan, wal an ana tilmiduka, kata gurunya, hari ini dan seterusnya aku bukan gurumu, tapi aku adalah muridmu. Yang 8 itu dari jam segini sampai isrok, Bapak nggak usah 32 tahun, cukup 30 menit dapat 8 ini. Kan efektif tuh Pak. Ringkas. Oke. Ini sambil mengukur diri kita sejauh mana hidup ini berkesesuaian dengan Quran. Yang pertama kata beliau, inni nazartu ilal khalq, saya memperhatikan perilaku manusia, saya melihat setiap orang, saya melihat individu. Faidan kullu syakhsin lahu mahbubun, maka yang aku dapati setiap orang masing-masing punya kecintaannya. Setiap orang memiliki apa yang dia cintai. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuh, tetapi manakala dia sudah sampai ke kuburan, maka apapun yang dia cintai itu berpisah darinya. Kata beliau, faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri, maka itu dalam kesempatan hidup ini saya akan letakkan kecintaan saya kepada ibadah supaya dia tetap menyertai aku di dalam kubur. Ini kita yang ada di sini punya hobi macam-macam nih. Ada yang hobinya melihara burung, ada yang hobinya mancing, ada yang hobi janda, ada yang hobinya goes. Itu perhatiannya juga tergantung apa yang dia cintai, itu kecintaannya. Yang hobi batu gitu, akik, permata, itu nggak boleh ngelihat orang pakai batu, main tanya aja batu apa gitu, batunya bagus itu gitu. Tapi yang nggak hobi, yang nggak, lewat aja Pak. Dan orang kalau sudah mencintai sesuatu biasanya dia perjuangkan mati-matian. Walaupun istrinya ngomel, dia budeg Pak. Kalau udah hobi mancing, berangkat betul. Diomelin pun pulang nggak peduli, sudah kalau udah hobi itu begitu. Uang nggak ada masalah. Kalau orang udah hobi uang itu, ya namanya hobi pasti mahal tuh. Dia akan habis-habisan, jor-joran untuk memenuhi hasratnya. Yang hobinya modif kendaraan, nggak boleh ada barang modifikasi baru, pasti akan dia cari. Begitu seterusnya. Tapi beliau katakan, betapapun orang mencintai sesuatu dan dia perjuangkan kecintaannya itu, ketika seseorang mati digotong ke dalam kubur, maka semua yang dia cintainya tidak ada yang ikut ke dalam kubur, semua balik pulang. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Ada 3 yang akan ngikutin orang ke dalam kubur itu saat dikuburkan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji usnani, 2 balik pulang, keluarganya, hartanya balik pulang. Jangankan alpatnya Pak, tikar butut juga dibawa pulang. Yang ikut dia cuma 1, yaitu amalnya saja. Maka dari kenyataan ini, kata Syekh Hatim Al-Asom, si murid ini berkata, setelah melihat kenyataan itu, maka aku perspektifnya berubah. Aku akan letakkan hobiku, cintaku pada ibadah. Karena kalau aku cinta dengan ibadah, maka saat aku masuk ke dalam kubur, dia akan tetap membersamai aku.
Yakin Pak? Yakin? Jadi kalau udah begitu yakin, udah beres itu pengaji, udah selesai. Tinggal praktiknya aja. Jadi kalau dipanggil hayya ala sholah, tinggalin semua tuh. Dan ini udah keren nih masjid ini, udah hampir menyamai sholat Jumat, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah lagi terus. Dan ini bisa magnetnya berefek kepada wilayah sekitar. Insya Allah. Jadi kalau orang hobinya sudah pada ibadah, sudah. Dan itu generasi sahabat yang hobinya ibadah. Jangankan sholat 5 waktu Pak, perang saja bagi mereka itu senang. Kalau sebagian kita jangankan diajak perang, kerja bakti aja ngumpet gitu. Yakin sih, yakin. Kalau yang ngaji mah diajak ngomong begini, yakin ya. Namanya kalau ngaji mah kayak orang bener semua. Yang kita butuhkan prakteknya tuh Pak, konkret itu. Tapi orang kalau hobinya dunia ya susah, apapun buat dunia. Kalau sudah apapun proyeksinya untuk dunia, buat akhirat tidak akan pernah terpikir. Padahal dia hidup di dunia ini nggak ada yang lama, hidup kita sebentar. Makanya ada istilah, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini hanya tempat meninggal. Rumah yang Bapak bangun besok mati, dibawa nggak ke kuburan? Kita udah semua udah pernah pengalaman nganterin orang mati sampai niari, nggak ada orang mati bawa mobil. Dibawa mobil iya, tapi ntar mobilnya pulang. Nggak ada orang mati balik pulang Pak sampai niari, semuanya mendem, nggak ada yang balik. Makanya siap-siap ini untuk ngadepin mati, yang ketika mati itu yang ada tinggal penyesalan demi penyesalan. Bahkan menjelang kematiannya pun Allah sudah informasikan setiap kita akan menjerit dan meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah ajalku sebentar saja. Kalau ditanya mau ngapain minta ditunda, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya mau banyak-banyak sedekah dan saya mau jadi orang soleh, saya mau ikut ngaji, saya mau ibadah, saya mau sholat jamaah, pokoknya saya mau jadi orang benar. Ntar habis itu baru mati dan nggak apa-apa. Kata Allah, walai yuakhirallahu nafsan, tidak akan pernah, untuk kalimatnya menggunakan lan, tidak akan pernah, dan nggak ada orang yang dimundurkan kematiannya. Maka yang ada tinggal penyesalan saja. Rumah yang Bapak tinggalin besok bakal diisi orang lain. Boleh jadi besok istri Bapak, setelah Bapak dimasukkan ke dalam kubur, istri Bapak kawin lagi sama berondong, bisa Pak. Padahal Bapak bangun rumah itu dengan susah payah, sampai nipu, sampai bohong, sampai nyolong kan, sampai sungsang sumbel, jungkir balik. Begitu Bapak mati, harta Bapak dibagi-bagi, termasuk istri Bapak dapat bagian rumah, mobil mewah, kolam bandeng 3 hektar, kebun durian dan rambutan di Jonggol 5 hektar. Sementara Bapak dikubur lagi dijejek, karena sembahyang kagak, ngaji kagak, sedekah juga kagak, habis babak belur di kuburan. Begitu nengok ke dunia, istri Bapak nikah sama berondong, dan rumah itu ditempati oleh istri Bapak dan suaminya yang baru. Pikirin alus-alus Pak, saya mau ngomong begitu doang maksudnya. Sama ibu juga, hobi itu jangan cuma jalan-jalan, hobinya healing, hobinya make up, hobinya apa itu, hiasan, emas dipamer, sedekahnya pelit sundul langit, pamernya dia yang paling kaya. Besok ibu mati, selesai 7 hari suami ibu udah cari informasi siapa pengganti ibu.
dan informasi itu cepat menyebar. Didapat informasi ada Bengsrat di Cikarang. Tahu Bengsrat? Janda tapi masih perawan. Kata informan, ini biayanya mahal. Kata suami ibu, nggak ada urusan, bini gua emasnya banyak. Emas yang ibu gunakan buat pamer, alih-alih buat sedekah. Selama hidup ibu buat pamer saja, sehingga manakala ibu pakai emas, ibu itu tetangga pada meriang lihat ibu. Ibu nggak pernah berbagi, tidak pernah bersedekah, tidak nolong orang, hanya pamer-pamer diri. Mati akan disiksa di dalam kubur. Saat itu ibu melihat ke dunia, suami ibu menikahi Bengsrat dari Cikarang. Yang paling sial, mas kawin dan biaya kawin diambil dari emas peninggalan ibu. Pikir alus-alus, Bu. Jadi saran saya, daripada itu emas dibuat modal suami ibu ngawinin janda, jauh lebih baik emas ibu buat modal masuk sorga. Setuju nggak? Kalau setuju kan enteng, udah iman Islam mau ngapain yang susah? Nggak ada yang susah sudah kalau udah begini. Kenapa proyeksi hidup kita? Hidup buat akhirat, bukan dunia untuk dunia. Dunia bin nisbah lil akhir, baru ada nilainya. Tapi dunia lid dunia syai'un hakir. Dunia kalau untuk akhirat punya nilai sekecil apapun. Tapi dunia untuk dunia adalah sesuatu yang sangat remeh-temeh, itu tidak ada harganya semua. Maka inilah kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki diri lewat kesadaran kita untuk apa kita hidup. Tiada lain, hidup kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang hidup itu untuk ibadah. Yang kedua, inni nazartu ila qaulihi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa. Ayatnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang benar-benar takut kepada Tuhannya, dia mempertimbangkan bagaimana nanti ketika berhadapan dengan Allah di yaumil hisab. Dari situ kemudian melahirkan sikap wa nahan nafsa 'anil hawa, dia kendalikan nafsunya dari seluruh tekanan keinginan, maka sorga akan menjadi tempat kembali baginya. Dari ayat itu kata Syekh Hatim Al-Asam, fajtahattu, maka aku berjuang dan bersungguh-sungguh fi daf'il hawa, untuk senantiasa mampu mengendalikan keinginan supaya aku bisa menjadi penghuni surga. Kita udah paham betul, Pak, kehidupan di akhirat kelak itu cuma ada dua tempat, satu surga, satu neraka. Tempat kembali manusia cuma dua, satu surga, satu neraka. Kita mau kemana ini? Kita mau kemana ini? Yakin? Beneran? Ya sama, saya kalau nggak yakin ngapain kemari jauh-jauh. Sama gitu. Kita semua pengen ke surga, betul itu. Cuman kadang langkah kita ini suka nggak sesuai. Hidup kita ini masih pijakannya nafsu, bukan wahyu. Harusnya dasarnya adalah karena Allah, gitu. Makanya dalam Islam itu mujahadah itu menjadi kata kunci. Seluruh hukum Allah terkait dengan perintah tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kecuali orang itu mengalahkan nafsunya. Semua larangan Allah itu harus kita tinggalkan, dan tidak akan pernah bisa orang meninggalkan larangan Allah kecuali dengan memasung nafsunya. Ini sholat subuh bisa sebegini banyak, kita gak akan bisa sholat subuh kalau ngikutin selera. Karena selera kita asal jam 4 aja, Pak, jam 3, jam 4 itu selimut kita kenapa jadi wangi gitu. Itu bantal kita yang demek, ngapa romanya kayak bantal pengantin baru. Itu spring bed, Masya Allah,
rasanya mumbul asal jam 4. Padahal waktu mau tidur mah gegarok mulu, udah gatal banyak apa itu tungau. Tapi ngapa kalau jam 4 romannya kita muter kemana aja enak Pak. Coba dah, antara nafsu melanjutkan tidur dengan berangkat ke masjid, mana lebih hebat? Punya udah ahli masjid mah bilang hebatan ke masjid itu karena udah mampu mengendalikan nafsunya. Nafsu kita mah Pak maunya tidur, tapi kita sadar betul karena hidup kita bukan untuk tidur, hidup kita untuk ibadah. Tidur kita sudahi, saatnya dipanggil kita menghadap kepada pencipta semesta. Kita kalahkan keinginan kita dengan cara itu. Makanya Quran bicara dalam di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh pasti akan kami berikan kepadanya hidayah. Allah akan tunjukkan kepada dia banyak jalan menuju surganya Allah. Berjuang dulu, beragama nunggu kepengen, yuk kita sholat jamaah yuk, gue belum pengen. Pergi haji Pak, ente udah kaya, duit banyak, belum kepengen. Masa ibadah nunggu kepengen? Ente berhenti mabok, jangan ganggu gua, ini gua hobi. Lo mabok hobi gitu. Jangan main judi, apa sekarang, pinjol, slot. Emang tiap zaman ada aja masanya Pak, yang namanya maksiat, rekayasa setan itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Itu semuanya hanya bisa, perintah itu bisa kita jalankan ketika seseorang mampu menekan egonya, menekan nafsunya. Begitupun larangan itu bisa kita tinggalkan kalau kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Kalau kita perturutkan nggak ada ujungnya, semua berakhir dengan penyesalan, ujungnya neraka. Maka kata Syekh Hatim Al-Asam, nggak ada jalan lain dalam beragama ini kecuali bermujahadah. Fajtahadtu fid daf'il hawa, maka aku mesti bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah semakin kuatkan iman kita semua. Itu udah pasti Pak, itu janji Allah itu. Sedikit saja korban kita untuk agama, Allah akan kasih banyak ya. Kalau agama begitu tuh, urusan akhirat semua begitu, tergantung kesungguhan. Semakin bersungguh-sungguh, semakin banyak faidahnya. Kalau dunia beda, dunia ini urusannya beda. Allah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, nggak pakai hitung-hitungan, terserah Allah aja maunya. Ada orang usahanya banyak hasilnya sedikit, ada orang usaha dikit hasilnya banyak, ada orang yang udah mati-matian gagal, ada yang nyantai aja berhasil, ada nggak? Ada yang lahir kaya mati kaya, ada nggak? Ada yang lahir kaya mati susah, ada nggak? Ada yang lahir susah mati kaya, ada yang lahir susah sampai mampu susah aja, ada. Terserah Allah. Paham maksudnya? Maka Bapak jangan bilang saya berhasil karena saya sungguh-sungguh, karena saya kerjanya lama. Kalau bicara kerja paling lama menjadi keberhasilan orang Madura paling sukses. Kenapa? Warungnya 24 jam. Betul. Kalau Bapak bilang kaya berusaha mati-matian karena saya sungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau kesungguhan kerja dan mati-matian kerja, beratnya kerja menjadi kunci sukses, kuli Pak paling sukses, bukan bos. Untuk dunia itu suka-suka Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu kuasa meluaskan rizki bagi yang ia kehendaki, dan Tuhanmu kuasa menyempitkan rizki dari orang-orang yang ia kehendaki ya. Itu urusan Allah. Tapi untuk urusan akhirat yang Allah tuntut kepada kita adalah kesungguhan.
Maka dalam kitab Hikam tuh ada tuh Ibnu Athaillah. Hikam ini kan populer sekali tuh kitab Hikam itu. Beliau katakan di sana itu, wajtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin, yaitu rizki. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan lalainya kamu untuk melakukan apa yang diminta oleh Allah, yaitu ibadah. Saya persingkat saja, untuk urusan rizki yang sudah dijamin kau ngotot, tapi ibadah yang diminta kau lalai, itu dalilun alam timasil basirati minka. Itu menjadi dilalah, itu menjadi petunjuk, menjadi bukti betapa mata hatimu sudah tertutup, alias kagak paham, alias kagak cerdas, alias dungu, kata Rocky Gerung mah. Itu kan harusnya kau udah dijamin nyantai Pak. Yang belum dijamin kita sungguh-sungguh. Akhirat kita belum dijamin ini kita, makanya disuruh bersungguh-sungguh. Dunia udah dijamin belum? Udah dijamin belum? Udah, cuman nggak tahu aja di mana. Makanya suruh nyari ikhtiar. Nah, ikhtiar itu jangan menghabiskan seluruh potensi kita, sekedar ikhtiar. Itu. Jangan sampai meninggalkan urusan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya saya hafal ini, takut kelihatan terlalu mewah kalau saya hafal. Yang ketiga, ra'aitu kullaman ma'hu syai'un lahu qimah yahfazuhu. Tuh, saya hafal Pak. Ra'aitu, kata Syekh Hatim Al-Asam, saya melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang dianggap berharga, dia akan berusaha menjaga dan merawatnya. Ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimah yahfazuh. Aku melihat setiap orang ketika memiliki sesuatu yang dianggap berharga, pasti akan dia jaga dan akan dia pelihara. Benar gak? Benar. Tapi kesungguhan itu kemudian beliau bandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kata beliau, thumma nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku mencoba melihat sebagai bahan perbandingan di dalam firman Allah Ta'ala. Ternyata ditemukan ayat ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang ada pada kamu, apapun yang kau miliki itu pasti akan sirna. Apapun yang kau punya itu pasti akan hilang. Tetapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Paham? Paham Pak? Belum? Nah, nih saya balik lagi ibu-ibu, biar enak kalau ngomong sama ibu, enak. Dia seru aja diajak ngomong. Bu, ibu tuh kalau punya emas itu dijaga Pak. Bapak tahu nggak kunci emasnya berapa? Ini emak-emak kunci emasnya jangankan 10 kilo Pak, 10 gram aja itu emas, itu kuncinya bisa 6 sampai 7 Pak. Kenapa? Emas berharga nggak? Berharga, maka dijaga betul. Nggak pernah ngitung Pak. Satu dompet dari toko emas, 2 kotak perhiasan, kan kalau di rumah ditaruh di kotak. Yang ketiga laci lemari, karena kotaknya pasti disimpan di dalam laci. Udah berapa tuh? 3. Laci lemari adanya kan di dalam lemari. Kan kalau kemana-mana ditutup nggak lemarinya? Berarti udah berapa? 4. Lemari itu ada di mana? Dalam kamar. Kamar kalau dia mau ke pasar dikunci nggak? Berarti udah berapa? Kamar di mana adanya? Rumah kalau di keluar masuk ada pintunya. Dikunci nggak kalau mau kondangan? Udah berapa? Rumah ada pagernya. 7 kan? Tuh. Kan nanti belum sadar tuh jagain harta sampai kayak begitunya. Yang punya motor baru
padahal dari pabrik, dari sononya itu kunci udah ada dua, satu kunci starter mesin, satu kunci stang. Tapi saking sayangnya mau motor baru ditambahin kunci tambahan, ada yang kunci sok di depan, ada gembok di belakang, ada alarm. Udah berapa? 5. Naronya di mana motor kalau mau tidur? Dalam rumah. Rumah dikunci rumahnya. Udah berapa? 6 juga. Rumah ada pagernya. Berapa? Sama. Pokoknya orang kalau punya apa aja, kalau dia nggak berharga pasti dijagain. Supaya apa? Supaya enggak hilang. Logis enggak itu? Logis. Tapi kadang keterlaluan kita, Pak. Allah udah ingatkan, sepinter apapun kau simpan hartamu, kepemilikanmu di dunia ini cuma sementara. Harta berupa surat-surat berharga disimpan di dalam kotak, di dalam berangkas duit disimpan dalam berangkas emas tadi dengan 7 lapis kuncinya. Ma indakum yanfad, apapun yang ada padamu akan lenyap, apapun yang kau miliki akan sirna, apapun yang kau punya akan hilang. Tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Tinggal pilih, mau hilang mau abadi. Bener nih. Maka kita belajar dari Syekh Hatim Al-Asham di sini. Kata beliau, begitu saya melihat ayat ini, maka kullama waqa'a li syai'un lahu qimah, manakala saya memiliki sesuatu yang saya anggap berharga, nggak perlu saya kunci, saya jagain mati-matian. Cukup wajjahtuhu ilallah, aku persembahkan yang aku cintai dan aku suka itu kepada Allah, liyakuna baqiyan li indallah, supaya apa yang aku punya itu kekal abadi untukku selamanya di sisi Allah, karena aku sudah dititipkan kepada Allah. Kalau dititipin di bank pasti akan diambil anak istri kita, kalau kita simpan di rumah bisa dimaling, tapi kalau nyimpennya sama Allah nggak akan pernah hilang. Jangan melotot, Pak, serem. Saya mengajak Bapak mikir saja. Kira-kira begitu, masuk akal. Jadi buat apa sekarang ibu nyimpen emas di rumah? Kalau ibu sayang sama emas ibu dan ibu nggak mau berpisah dengan emas ibu, jangan disimpan di rumah. Simpen di Allah. Serahkan tabarruat untuk aktivitas sosial dan keagamaan. Kirim ke Allah. Ngirimnya tidak lewat tiki dan jene, kirim lewat ke Baitul Makmur. Pak, saya punya emas 100 gram, saya titip harta saya di masjid ini, terserah mau digunakan untuk apa, saya titip ke Baitul Makmur. Saya nggak mau berpisah dengan harta saya kepengen emas saya kekal abadi untuk saya, karena nyimpennya sama Allah. Keren nggak? Jangan keren, pelitnya minta ampun. Keren mah keren, lagi ngaji. Bapak punya uang berapa miliar juga, Pak, besok mati kepemilikan kita udah selesai. Maluka ma qaddamta, itu dalam kitab Farhatun Nufus, sarahnya Tajul harus sebutkan begitu. Maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika, sesungguhnya hartamu itu yang kau gunakan, sedangkan yang tidak kau gunakan, yang kau simpan, itu semua bukan milikmu lagi. Jam 8 kita mati, jam 8,00 detik, sejak itu juga kepemilikan kita berpindah tangan, Pak, menjadi milik orang lain. Cuma sebatas itu. Maka kalau kita benar-benar cerdas hidup sesuai dengan Quran, kata Allah, apapun yang kau miliki akan lepas, akan hilang, tapi apa yang ada pada Allah akan abadi. Jadi kalau kepengen semua ini milik kita tetap menjadi milik kita, jangan dimiliki, jangan disimpan di dunia,
kirim ke akhirat. Lewat siapa? Lewat lembaga-lembaga atau orang-orang kita, fakir miskin, janda jompo ya, janda montok dong, janda jompo, fakir miskin, panti asuhan, masjid, pesantren. Butuh anggaran nggak? Ke situ titipnya, itu nggak bisa diambil lagi. Kayak tadi itu mas ibu dibuat kawin lagi kan sama suaminya, ya karena ibu jaga di rumah, nyaronya coba kirim ke akhirat. Ketemu nggak nanti di sono? Ketemu nggak? Maka kalau ibu-ibu cerdas itu pasti begitu, dia nggak akan simpen emasnya di rumah. Bapak-bapak cerdas juga begitu, dia nggak akan simpen surat-surat berharganya di rumah, dia kirim. Ini diwakafkan sekian hektar, wakaf buat pesantren, ini buat panti asuhan. Itu baru keren. Bapak bilang apa? Tapi ke anak-anak saya pak, ya tinggalin buat anak, tapi hidup jangan buat anak semua. Anak bapak aja belum tentu inget sama bapak ntar. Bapak punya harta, make aja sayang. Begitu bapak mati, harta jatuh ke anak. Anak bapak laki-laki punya bini, kalah sama bini, habis bandanya jual sama bininya. Bisa begitu enggak? Bisa. Bapak aja sayang-sayang makainya. Atau jadi waris anak, jatuh ke anak perempuan, lakinya sableng, ya habis juga bana bapak dibuat main judi sama lakinya, suwe lagi aja. Makanya jangan semua anak kita uruskan, kita biayai, kita tanggung jawab, tapi kita pun harus punya. Jangan semuanya buat anak, bodoh bener pak, punya uang banyak, tanah hektaran, semua buat anak. Emang anak buat apa buat kita? Belum tentu begitu kita mati dia inget sama kita tuh anak, betul? Saya jadi ngomel begini ngapa ini? Saya belum tidur. Ini efek belum tidur ini jadi begini ini, nyarap belum, tidur belum. Udah, saya lanjut yang keempat. Ra'aitun nas yarji'una ilal mal atau yurja'una ilal mal wal hasab wasyaraf. Aku melihat dalam kehidupan ini manusia itu menjadikan harta, kemuliaan, harta, jabatan, kemuliaan itu menjadi rujukan. Gitu. Kata Syekh Hatim Al-Asam. Sementara aku melihat di Quran ada ayat yang bunyinya inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kata Syekh Hatim Al-Asam, manusia itu memandang orang dari hartanya, dari pangkat dan jabatannya, dihormati dan tidak dihormatinya. Seringkali rujukannya apa pak? Harta, pangkat. Sementara Allah menghormati dan memuliakan manusia bukan dari sisi itu, bukan dari pangkat dan harta serta kedudukan. Allah menghormati hambanya dari sisi ketakwaannya. Maka kata Syekh Hatim Al-Asam, maka aku berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, li'an akuna kariman indallah, supaya aku ini mulia di sisi Allah, nggak ada urusan depan manusia. Nah kita hari ini malah nggak mikirin posisi kita di hadapan Allah bagaimana, kita lebih mikirin posisi kita di depan manusia. Padahal nurutin maunya manusia ini hidup mungkin capek pak. Hidup nurutin selera orang, mohon maaf, lagi senang pak dia, kita dipuji-puji, besok pak kalau jadi nggak senang sama kita, enak dia ngeliat kita. Dan itu kenyataan dalam hidup kita hari ini. Mati-matian kita kejar penghormatan manusia, sehingga dalam kitabnya Imam Haddad mengatakan tuh, dalam hikamnya Imam Haddad itu menyebutkan tuh, dawa'il hiris ala dunya salasah,
faktor yang mendorong orang rakus kepada dunia itu tiga, diantaranya ta'zimun nas li arbabiha, karena manusia ini cenderung selalu menghormati orang yang memegang dunia, orang yang punya harta banyak dihormatin. Di sini kalau orang mati ditahlilin nggak? Tuh coba dah, itu yang tahlilan beda pak antara yang kaya sama yang susah. Kalau mati, kalau yang kaya nih mati, yang tahlilan apa nambah tiker digelar nggak cukup, nambah tiker musola. Giliran yang mati orang susah, dari maghrib digelar tuh tiker sampai bubaran tahlil nggak ada yang dudukin. Sama saudara juga begitu perilaku kita. Ini lebaran nih, silaturahmi, saudara yang kaya di ujung burung diparanin. Coba saudara yang susah di kampung sebelah aja kelewatan, nggak disabak, kata orang Betawi bilang mah. Pokoknya kalau mau orang kaya tabe aja kita tuh. Ya mohon maaf ini mah, kadang-kadang ustadz juga suka begitu kita. Ya saya harus berani otokritik namanya ini. Ya, kalau orang kaya yang ngundang dari bis maghrib udah ganti kain BHS. Tapi gini orang susah yang ngundang sampai dijemput. Pak Kiai, jamaah udah kumpul. Lah, mau acara apa? Kan tadi sore saya udah ngundang Kiai. Selamatan di rumah saya. Wah, lupa gitu. Itu bukan orang saya itu mah. Saya ngasih contoh kan saya, daripada menjual orang mendingan saya. Rasa hormatnya beda. Daya tarik itu begitu. Maka lihat orang kaya, kalau dia ngomong, orang begini semua, udah kayak kuyuk denger geledeg. Nggak percaya, coba lihat orang kaya kalau ngomong, tuh yang dengerin samping kiri kanan, semuanya begini, kayak kuyuk dengerin geledeg, ber gitu. Iya. Kalau yang ngomong orang kaya, kalau orang susah yang ngomong sambil melengos sambil tinggal pergi. Orang kaya kalau ngomong jangankan bener, bohongnya aja orang percaya. Tapi orang susah kadang ngomong udah bener banget masih dilaguin. Makanya kalau susah jangan banyak ngomong dah. Hidup aku udah tahu diri dah. Mati-matian ngomong apa bebusa, kagak gablek duit mah pak. Jangan harap dihargain hari ini. Real nggak saya ngomong ini? Pejabat juga begitu. Mohon maaf, kadang-kadang kiai sama pejabat kalah pamor. Ustadz ya paling lagi mau ngimamin dihargain, mau ngajar dihargain. Tapi begitu datang camat, datang lurah, dalam bupati, ya nggak dicari ustadz. Duh, suek lagi aja. Dunia tuh pandangannya. Padahal cara pandang begitu bener apa enggak pak? Ya nggak bener. Kalau di Quran mandang orang itu ketakwaannya, maka kita harus menggunakan jendela pandangnya Allah. Allah memandang orang dari ketakwaannya, maka kita pun menghormati dan menghargai orang harus dari sisi ketakwaannya. Kita hargai, hati-hati. Kalau doanya mustajab gimana? Bukan berarti nggak boleh hormat sama orang kaya, nggak boleh hormat sama, bukan. Maksudnya kalau kita bisa hormat sama orang kaya, bisa menghormati orang yang punya jabatan, kenapa kita tidak bisa menghormati manusia gitu? Orang miskin kan manusia, orang kaya juga manusia. Kalau anda bisa menghormati orang kaya, kenapa anda tidak bisa menghormati orang miskin? Kenapa ketika bisa menghargai pejabat kita tidak bisa menghargai rakyat? Kan itu yang harus kita gugat pada diri kita. Paham Pak? Udah paham, saya lanjut. Yang kelima, ra'aitun nas yatahasadun. Aku melihat manusia saling mendengki satu sama lain. Di mana-mana ada banyak orang nggak nyaman dengan nasib orang. Jangan anggap gampang tuh urusan nasib Pak. Apalagi hidup kita kadang-kadang suka sibuk sama nasib orang. Padahal daripada nyibukin nasib orang, mendingan pikirin nasib sendiri kan.
Tapi kita suka sibuk sama nasib orang. Itu kita tuh. Tetangga makan bandeng, dia ketulangan. Tetangga beli motor NMAX, dia beli Paramek. Orang nempatin rumah baru, dia nempatin rumah sakit. Ada yang begitu? Ada. Itu apa namanya itu? Hasud. Tahu hasud? Dengki. Tahu dengki? Iri. Tahu iri? Hasud. Itu kata sehati manusia kau suka dengki nasib orang lain. Apakah ada pijakan teologisnya, ada dalil teologisnya yang bisa menjadi pijakan bahwa apa yang kita lakukan itu benar? Kata Syekh Hatim Al-Asam katakan, aku coba melihat dalam Al-Quran, ternyata dalam surah Az-Zukhruf ada ayat yang bunyinya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan, kami yang membagi, kata nahnu qasamna, kami yang membagi ma'isyatahum, jalan-jalan hidup manusia. Ini semua kita sudah diberikan oleh Allah skill yang berbeda, kemampuan yang berbeda, talenta, bakat yang berbeda, chance, kesempatan yang berbeda. Allah tempatkan kita pada posisi kita masing-masing, ya. Allah kasih kepada kita semua potensi dan ada given Tuhan, sehingga itu menjadi memang karunia Tuhan. Maka orang yang ahli pertanian dia nggak akan bisa dagang, yang dagang nggak bisa pertanian. Ada pemberian Tuhan di sana. Saya di sini di depan ngajar, saya diajak bertani nggak bisa Pak, tangan saya nggak bisa megang pacul. Saya cuma megang bolpen bisa, megang pacul nggak kuat saya, padahal bapak saya petani juga. Sudah given dari Allah, itu Allah yang jatah. Jadi maksudnya nasib ini Allah sudah goreskan masing-masing. Di sana sebutnya kalimatnya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kolam untuk menuliskan nasib manusia itu sudah diangkat, tulisannya sudah kering, maksudnya nggak akan berubah dari takdir Tuhan. Jadi nggak usah sibuk sama nasib orang lain. Ngapain kita dengki sedengki-dengkinya? Bisa ketukar nggak nasib kita? Terus ngapain ente dengki? Coba tanya. Kita dengki ini Pak sama nasib orang, kita nggak seneng sama nasib orang. Emang dengan cara itu hidup kita bisa berubah, tukeran nasib gitu bisa? Kagak, kan nyusahin awak. Makanya orang dengki susah bahagia. Bagaimana mau bahagia, mau tidur mikirin nasib orang, bangun tidur mikirin nasib orang, akhirnya makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, badannya kurus. Tuh lihat yang kurus kiri kanan, coba periksa tuh. Jangan-jangan dengki. Ya enggak juga Pak, emang potongan bodinya, body kurus, dimasangkan 5 piring sehari udah kurus saja. Ini yang dengki itu, jadi tidak dibenarkan. Tapi mohon maaf ini Pak, ini penyakit nempel di kita semua ini, beneran. Dong enggak, saya emang nggak dengki. Sok suci. Ada, akui lo ustad tokoh agama, kiai, itu penyakit yang paling berat yang nempel di diri dia itu dengki Pak. Bener, makanya suka pada kagak akur ustad sama ustad suka kagak akur. Mengapa sebabnya? Kagak nyaman sama nasib yang sebelah. Yang ini ustad baru, pengikutnya banyak, ini udah lama segini-gini aja kan sewot lama-lama ngelihat. Bisa terjadi nggak? Bisa. Akhirnya yang ini jelek-jelekin yang ini bela diri jelekin yang ono. Coba bayangin, yang ini punya jamaah 100, yang ini punya jamaah 50. Berapa orang yang ribut? Yang kagak akur 152 Pak, biang keroknya 2. Yang ini 100, yang 50, 150 biang keroknya 2.
umat gampang bersatu kalau ustadznya sudah pada akur. Beres nggak? Kenapa susahnya? Ya ustadznya susah akur. Kenapa? Bukan sekedar beda pendapat, tapi ini terkait dengan beda pendapatan. Maksud saya yang begitu bisa nggak terjadi kira-kira? Kan saya nanya ini, kira-kira bisa terjadi nggak? Loh, kalau di ustadz aja bisa terjadi, apalagi di ente. Gitu maksudnya. 7 yang 6, warda'un nas yata'adun, aku lihat manusia di mana-mana senang banget bermusuhan. Namanya ngomong doang damai itu indah, damai itu indah, tapi dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut, pilpres ribut, besok pemilihan bupati ribut lagi, sampai pemilihan RT bertengkar lagi. Agak ada berhentinya. Selesai kampanye, selesai pemilu, selesai pilpres segala macam, urusan lain lagi, ribut lagi. Kok hobi banget sama ribut nih manusia? Apakah ada pijakannya yang membenarkan manusia itu ribut dengan manusia, manusia bermusuhan dengan manusia? Ternyata tidak ada dalil pendukungnya. Justru kata Syekh Hatim Al-Asam, "Tsumma nazartu fi qaulillahi ta'ala", kemudian aku melihat sebagai data pembanding di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa", sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh. Manusia ini bukan musuh sebenarnya, manusia ini saudara Pak kita. Apalagi kalau kita bicara tentang ukhuwah, Allah sudah konsepkan itu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat dari ayat 10, penegasan bahwa mukmin mesti bersaudara. Ayat 11, 12 itu juklak juknisnya supaya persaudaraan tetap terjaga. Ayat 12 konklusinya bahwa kita hidup ini lahir dari satu jenis Pak, kita bersaudara, dan nanti Allah menilai kita bukan dari suku dan ras, tapi Allah nilai kita dari takwa kita, di ayat 13-nya begitu. Jadi konstruksi Islam ini mengajarkan kita manusia itu bersaudara, bukan bermusuhan, tapi realitasnya di mana-mana terjadi permusuhan. Padahal permusuhan kita tuh hanya boleh terjadi antara manusia dengan setan. Manusia dengan manusia saudara. Kalau sama setan memang dari sononya udah musuhan. Jadi ini harus betul jalan hidup kita ini. Gitu. Umpamanya ada orang bilang, "Ustaz, kalau kita bersaudara mulu akur-akur aja, hidup jadi kagak seru." Ente pengen seru hidup, Allah siapin musuh ente biar seru. Siapa? Setan. Jadi kalau ente bernafsu untuk punya musuh, setan tuh musuhmu. Jangan dibalik. Sama manusia musuhan, sama setan malah kawan. Nah, itu kan setan beneran tuh jadinya tuh. Jadi kenali besok siapa dia, oh dia manusia saudara saya. Yang musuh saya itu setan, gitu. Oh tapi dia kan nggak sejalan sama saya. Iya tapi kan dia manusia, saudara. Cuman lagi nggak akur, gitu aja. Kalau manusia saudara nggak akur, dia kan harus diupayakan supaya akur. Tapi jangan bilang dia apa musuh gua, salah. Manusia mah bukan musuh, manusia itu saudara. Jangan rusak iman kita hanya gara-gara kesombongan kita atau ingin menang, tapi kita rusak ukhuwah, iman kita rusak, agama kita rusak. 7, ra'aitun nas yudilluna anfusahum fi talabir rizq, aku melihat manusia seringkali menjatuhkan dirinya dalam kehinaan ketika mencari rizki. Dalam Islam itu yang diperintah kita mencari rezeki yang halal, halalan thayyibah. Silahkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, silakan cari. Tapi nyatanya banyak orang menghinakan dirinya di dalam mencari rezeki. Halal haram dilanggar, kewajiban diabaikan.
Itu namanya menghinakan dirinya di hadapan Allah, padahal yang dia cari kan milik Allah. Rizki itu milik siapa? Milik Allah. Allah punya aturan, kita harus taat dengan aturannya. Nyatanya mencari milik Allah, tapi Allahnya kita lawan. Kewajiban sholat yang Allah tetapkan kita langgar, kewajiban zakatnya kita abaikan, larangannya malah kita tabrak. Berarti kan telah menjatuhkan diri kita di dalam kehinaan. Kata Syekh Hatim, apa dengan cara kayak begini saja manusia bisa mencari rizki? Ternyata tidak. Kita ini mati-matian mencari rizki di muka bumi ini, sampai bersaing sana, tonjok yang di atas, sikut yang di samping, gejig yang di bawah, merampas milik orang, mengambil milik orang, mengklaim punya orang. Padahal kata Nabi, siapapun ma'aman akhadha shibran minal ard tawakahullah bisab'i aradin. Siapa orang yang mengambil milik orang lain, shibron, tahu shibron, satu jengkal ya, patok bapak pindahin sejengkal gitu, tawakahullahu bisab'i aradin. Nanti di hari kiamat Allah akan kalungkan di lehernya itu 7 lapis bumi. Bayangkan Pak, sejengkal. Kata dia, sejengkal doang si Ustadz, masa nggak dimaklumin? Tuhan kejem amat. Tuhan maka kejem, lu yang nggak tahu diri. Ngitungnya sejengkal sini, sononya 200 meter. Coba ke sononya, itu masih keukur. Dalamnya, ini masalahnya dalamnya. Sama kayak orang dagang 1 kilo nyolong 1 on, kan ringan banget 1 on. Tapi kalau tiap hari nimbangnya 100 kilo 200 kilo, dagangnya 30 tahun, dia kagak ngitung berapa ton nyolongnya. Itu akan dikalungkan begitu kata Nabi. Itu melanggar hukum Allah, jadi hina kita. Loh, hari ini Pak, bukan lagi 1 jengkal Pak, laut dipatok, laut dikapling, ntar ke depan langit nih. Ini manusia tuh sampai kayak begitu. Yang pinter melacurkan intelektualitasnya, yang tampan, yang cantik melacurkan kecantikannya, dan seterusnya. Itu disebut menghinakan dirinya kepada Allah. Sementara Allah bicara dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jaminkan rizkinya, tanpa perlu kita melacurkan diri, tanpa perlu melanggar aturan, tanpa perlu mengambil yang haram. Allah sudah tentukan rizki kita masing-masing. Yakin nggak? Yakin nggak? Ya sudah, kalau yakin banget insya Allah jujur udah nyari duit, nyari, silakan kau dunia ini cari, silakan, tapi dengan aturan. Kalau ngaji begini mah iya yakin, tenang, beres, mantap. Periksa tuh timbangan takaran, jangan-jangan timbangan diganjel pakai karet, takaran ditonjok dari bawah. Gitu begitu. Itu namanya menghinakan diri di hadapan Allah. Dan kenapa juga kita hanya fokus rizki itu di bumi ini, padahal di ayat lain kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu itu di langit, maksudnya sudah termaktub, sudah termaktub. Jadi walaupun kita sungsang sumbel, jungkir balik kaki buat pala-pala, buat kaki siang banting tulang, malam banting bini, kalau memang bukan bagian kita, apa budeg sariawan gak bakalan dapet. Percaya tuh, percaya nggak? Makanya banyak orang udah nyari susang sumbel, didapat elpas, emang bukan punya dia, atau boleh jadi sekedar dia miliki tapi tidak menjadi rizki bagi dia. Nah ini makanya ada banyak orang yang punya milik banyak, miliknya banyak, tapi rizkinya sedikit. Ada yang miliknya dikit, rizkinya banyak. Mau contoh, orang hartanya banyak tapi penyakitnya juga banyak.
maka berarti rezekinya sempit. Kenapa? Makan duren nggak boleh, makan sate kambing nggak boleh, makan emping meninjo nggak boleh, makan nasi karena kencing manis ditakar sebokor nggak boleh nambah. Kan berarti rezekinya sedikit bener, uangnya miliaran, ini nggak boleh, itu nggak boleh, makan nasi sepiring, daging kagak boleh, bolehnya kentang, sate kagak boleh, bolehnya timun rebus. Cobalah. Miliknya banyak tapi rezekinya sedikit. Ada yang miliknya sedikit tapi rezekinya banyak. Siapa? Orang susah. Miliknya dikit tapi makan apa aja serba boleh, nggak ada pantangan. Orang susah kan nggak ada pantangan hidup, makan apa juga boleh. Orang susah mah Pak nggak pakai pantang. Coba dah kenali teman-teman kita yang biasanya mantang tuh orang-orang kaya mulu. Yang orang susah mah nggak ada pantangan Pak, bebas, sikat, duren oke, sate oke, emping oke. Makan nggak pakai ditakar, dia kalau bakul belum terguling belum berhenti. Orang susah. Iya bener. Kenapa orang susah nggak ada pantangan? Karena orang susah nggak tahu penyakitnya apa. Karena orang susah nggak pakai check up Pak. Ya suka jendera check up. Orang kaya nggak boleh batuk dikit check up. Orang susah mah kalau mau ngejengkang di balik belum berobat. Makanya aman. Dia rezekinya miliknya dikit tapi rezekinya luas. Terserah dah ente mau pilih yang mana. Nah yang terakhir yang ke-8, ra'aitun nas yatawakkaluna ala sina'atihim wa tijaratihim wa sihhati abdanihim. Kata Syekh Hatim, aku memperhatikan manusia hidup ini lebih mengandalkan kemampuan dirinya, lebih mengandalkan kemampuan produktivitasnya, bisnisnya, mengandalkan kesehatan badannya. Padahal kata Syekh Hatim Al-Asam, Al-Quran sudah bicara, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya setiap orang beriman itu bersandar, bukan mengandalkan kemampuan diri kita, bukan mengandalkan harta kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, tapi orang beriman sejatinya selalu mengandalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak? Udah jelas, terima kasih, mohon maaf. Segitu. Langsung tutup. Kepada jemaah, mungkin ada yang mau bertanya, dikasih kesempatan. Udah, saya yakin kalau saya ceramah itu pasti udah jelas. Pasti jelas itu. Jelas kan? Udah jelas, terima kasih, mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala dzatil muhammadiyah wa anfa'na bi barakatiha wa hdina ila rasyad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.